Baik, kali ini kita akan menggambar grafik persamaan. Jadi ini biasanya diajarkan sebelum belajar tentang sistem pertidaksamaan. Jadi kalau menggambar ini kita pakai ini untuk kelas 10 ya. Misalnya nomor 1 ini kita buat alat bantu. Kalau di sekolah sebenarnya X sama dengan 0 gitu kan. Jadi alat bantunya seperti ini, sama sebenarnya ya. Kalau X nya 0, misalnya X nya 0, berarti X nya 0, ini X, ini 0, berarti Y nya negatif 4 gitu. Kalau Y nya 0, ini 0 tutup, Y nya berarti min 4 dibagi 2, min 4 bagi 2 min 2 gitu ya. Jadi bisa di aksinya ini di Y nya 0 tutup, min 4 dibagi 2 min 2. Jadi dapatlah kita koordinatnya nanti. Yang ini 0, min 4 dan ini min 2, 0. Jadi bisa juga di sekolah dibuatnya dia yang ini X, Y sama aja ya. Jadi kalau menggambar cukup ini buat koordinat kartesius dia 0, min 4, berarti kalau 0, min 4 ini sumbu X, ini sumbu Y nya, ini sumbu Y, nanti min 4, Y nya min 4, berarti kira-kira di sini. Nanti buat yang gambar aja, yang bagus saja. Ini X nya min 2, ini kan X nya ke sana positif 1, 2 gitu ya. Kalau Y nya positif ke atas kan 1, 2 gitu. Kalau X nya negatif 2 ya berarti di sini ini min 1, ini min 2. Kira-kira seperti itu. Tinggal hubungkan aja. Ini dihubungkan. Nah, itulah dia. Ini gambarnya. Ya. Itulah untuk gambar 2X tambah Y sama dengan negatif 4. Nah, terus yang kedua juga seperti itu. Tapi ingat ya, bahwa yang diperlukan untuk menggambar grafik ini sebenarnya cuma 2 titik. Kita butuh 2 titik. Oke, yang ini kita buat juga alat bantunya. Ini kalau X nya 0 gitu kan. Kalau X nya 0 masukkan ini, artinya ini tutup, berarti Y sama dengan 5 gitu ya. Bisa juga kita buat X, Y boleh. Nah, X, Y berarti ini nanti jadinya 0,5 ya. Ini 0,5. Nah, ini kecilan tempatnya. Ini lihat nih. Kalau Y nya kita buat 0, Y 0 berarti maksudnya gini ya. Kalau Y nya kita buat 0 ini, kalau misalnya kita buat nih 0 sama dengan 3X tambah 5, pindah ke sana berarti 3X sama negatif 5X sama dengan negatif 5/3. Ini cara menggambarnya kurang bagus lah ya, karena dia pecahan. Jadi bagaimana caranya? Ya udah, ambil aja ini misalnya X nya 1, misalnya 2, nah, misalnya X nya 1 berarti 3 kali 1 3 tambah 5 8. Apakah nanti gambarnya sama? Sama. Dia pada garis itu, ini juga nanti pada garis itu juga, supaya seperti syarat yang tadi bahwa kita menggambar itu harus ada 2 titik. Udah gitu aja. Jadi misalnya kalau kita gambar nih 0,5 berarti X nya 0, Y nya 5, berarti kira-kira di sinilah ya. Kita buat ini 5, 0,5, ini 5. Terus yang ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, satu titik lagi berapa? 1,8. Anggap di sini 8. Ini 8. Ini 1,8. Tinggal hubungkan. Nah, hubungkan aja nih. Nah, inilah dia garis Y sama dengan 3X tambah 5. Ini kalau dia linear, cara gambarnya seperti itu. Ya. Nah, bagaimana kalau dia fungsi kuadrat? Nah, maksudnya kuadrat itu pangkatnya 2 gitu ya. Kalau ini kan pangkatnya 1 nih.
Nah, jadi caranya kalau untuk menggambar ini, yang pertama kita cari adalah titik potong antara sumbu X dan sumbu Y. Berarti langkah pertama kita buat cari titik potong terhadap sumbu X, Kalau titik potong terhadap sumbu X misalnya di sini Y-nya 0, gitu syaratnya, Y sama dengan 0. Berarti kita buat Y sama dengan 0 sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 3. Nah, berarti kalau ini faktorkan aja. Cara faktor masih ingat nggak ya? Ini 1 kali negatif 3, ujung ke ujung. Negatif 3 ini, yang di tengah ini 2. Nah, ada 2 bilangan, kalau dikali negatif 3, kalau dijumlah 2. Berapa kali berapa? 3. Oh, berarti kalau kita buat 3 kali 1, 3 1. Ini positif, berarti harus yang besar, yang positif. Berarti ini kurang, ini kurang. Berarti bisalah kita buat X tambah 3, X ini kurang 1. Nanti kalau ada misalnya pertanyaan, kalau di sini kurang 1, sini X tambah 3 sama aja ya. Sama aja, jadi nggak usah bingung. Terus dari sini X tambah 3 sama dengan 0, atau langsung X tambah 3 sama dengan 0, atau langsung lawannya positif ini, berarti negatif 3 gitu. X kurang 1 sama dengan 0, atau lawan dari negatif ini jadi 1. Bagaimana nanti kalau di sini misalnya ada 2X tambah 3, berarti udah cukup min 3/2 kalau ada koefisiennya di sini. Berarti kita dapatlah titik potongnya ini, berarti Y-nya kan 0 nih. Nanti min 3,0 dan 1,0. Nah, gitu ya. Itu dia. Sekarang sudah dapat. Kita buat yang kedua, titik potong dengan titik potong tadi sumbu X, sekarang sumbu Y dengan sumbu Y. Kebalikannya ya, berarti X-nya yang 0 sekarang. Nah, kalau X-nya 0, masukkan ke soal, Y sama dengan 0 kuadrat tambah 2 kali 0 ke soal ya. Ini kurang 3. Nah, berarti Y-nya berapa nih? Negatif 3. Berarti dapatlah kita titiknya dari sini, atau koordinatnya X-nya 0. Berarti 0, negatif 3. Sudah ada terhadap sumbu X, sumbu Y. Tinggal yang ketiga, yang ketiganya kita cari, kalau ini tadi ini 2X kurang 3, kita cari sumbu simetrinya, dimana di sini A-nya kan 1 nih, A-nya 1, B-nya 2, ini B-nya 2, ini C-nya 3, C-nya negatif 3. Jadi persamaan sumbu simetri itu X simetri min B per 2A, min B berarti min 2 per 2 kali 1, berarti negatif 1. Kalau ini bisa juga dikatakan dia puncak ya, X puncak, Y puncak, minimum, ekstrim, sama aja ya, rumusnya sama. Nah, untuk Y puncaknya berarti langsung ini, kalau video sebelumnya kan sudah diajarin bahwa ada D per min 4A, atau boleh dilihat nanti video sebelumnya, B kuadrat kurang 4AC per min 4A, kan seperti itu. Cuman ya lebih bagus kalau udah dapat X nya masukkan ke rumus saja, sama hasilnya kok. Berarti YP itu masukkan ke rumus saja. Ini maksudnya masukkan ke soal aja, min 1 kuadrat tambah 2 min 1 kurang 3, berarti ini min 1 kuadrat 1 kurang 2 kurang 3, berarti negatif 4. Berarti dari sini dapatlah sumbu simetri atau titik ekstrim, titik puncak, sama aja, itu X nya min 1, min 4. Berarti 3 komponen inilah
acuan kita untuk menggambar, berarti cukup ya udah kita gambar aja di sini. Kita gambar ya. Nih, nanti buat yang rapi aja ya, yang pemahamannya. Di sini tadi min 3,0. Nah, di sini satu ini min ya, min 3,0, 1,0 di sini, kira-kira di sini 1,0. Memotong sumbu Y 0,-3, berarti kira-kira di sini min 3 ya. Nah, karena X nya 0. Nah, sumbu simetrinya min 1,-4, berarti ini min 1, ini min 1, kita buat min 4, ini min 4, berarti di sini ya. Nah, dia udah dapat, berarti bisa kita gambar bentuknya. Kalau ini kurva kan, ini titik puncaknya, berarti ya seperti ini dia. Nah, gitu ya, ini seperti ini. Nah, buat yang bagus lah ya, ini sumbu X ya, jangan lupa ya, ini sumbu Y. Nah, seperti itulah cara menggambar. Kalau dia bentuk kuadrat, ada 3 komponen, titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, baru titik ekstrem atau titik puncak ya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan kali ini, semoga ini bermanfaat buat adik-adik sekalian. Tolong dukung ya, ini share sama teman-temannya, bagi dan like, subscribe. Terima kasih ya, tetap semangat belajar.